pada siang ini ya. Untuk memberikan pengetahuan atau keterampilan kalian mengenai flebotomi, kemudian untuk menerangkan apa tujuan prosedur dari flebotomi, bagaimana persiapannya, dan bagaimana cara melakukan flebotomi dengan baik. Jadi flebotomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu fleb, vena, atau tomia, yaitu mengiris atau memotong. Jadi flebotomi itu mengandung arti yaitu proses pengambilan darah dengan teknik yang benar untuk tujuan tertentu, baik dari vena arteri maupun kapiler. Yang melakukan flebotomi disebut flebotomis, ya, dan tenaga medis tersebut harus tersertifikasi untuk melakukan tindakan flebotomi tersebut. Tujuan flebotomi tadi ada ya di pertanyaan saat untuk diagnostik, yaitu pengambilan darah spesimen untuk pemeriksaan laboratorium. Untuk terapi, ya misalnya untuk memasukkan obat-obatan atau melalui intravena atau melalui cairan infus, juga untuk donor darah atau transfusi darah. Nah, harus dipahami juga bahwa dalam kegiatan flebotomi itu jarak antara tenaga kesehatan dan pasien itu amat-amat dekat ya. Jadi kurang dari 1 meter. Jadi kita harus persiapan safety untuk pasien, safety untuk petugas kesehatan, jadi jangan lupa memakai masker. Adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini ada beberapa APD yang harus kalian ketahui sebelum melakukan kegiatan flebotomi. Jadi kalian harus safety first. Jadi harus aman untuk diri kalian sendiri supaya tidak tertular penyakit pasien ya. Jadi kalau untuk level 1 hanya memakai masker bedah, sarung tangan, dan baju kerja. Ya, level 1 biasanya dilakukan oleh dokter, perawat, atau pegawai supir ambulan. Dan ini adalah alat pelindung APD pada level 2, tingkat 2. Jadi harus memakai pelindung mata, Google, masker bedah, yang tri-apply, kemudian sarung tangan sekali pakai, karet, topi, dan gaun. Jadi ini dilakukan oleh dokter, perawat, radiografer, farmasi, kemudian petugas laboratorium, dan supir ambulan. Ya, jadi tadi ada pertanyaan kan, jadi kalau level 1 yang bukan adalah memakai masker N95, karena cukup memakai masker bedah tri-apply saja. Nah ini kalau yang level 3, kita memasuki ruangan yang benar-benar infeksius, maka kita harus memakai all cover seperti ini ya. Jadi ada pelindung mata, face shield, masker, kemudian sarung tangan, pelindung kepala, baju coverall, dan boot. Ya. Jadi pakaian ini tergantung di mana kita akan melakukan flebotominya nanti. Nah, dalam melakukan kegiatan flebotomi, kalian harus memperhatikan hal-hal yang tersebut. Jadi sebelum melakukan kegiatan flebotomi, kalian harus identifikasi pasien dulu. Apakah benar pasien ini yang diambil darahnya, nanti pasien yang lain ya. Kemudian inform concern, atau paling tidak pemberitahuan kepada pasien bahwa kalian akan mengambil darahnya untuk kepentingan misalnya laboratorium atau periksa darah. Persiapan pasien ini misalnya apakah pasien dalam keadaan puasa atau tidak, karena ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan pada saat puasa, misalnya pemeriksaan profil lipid ya, trigliserid, kolesterol, LDL, HDL, itu paling tidak harus dilakukan dalam keadaan puasa. Nah itu harus kalian tulis di form permintaan laboratorium, apakah pasien dalam keadaan puasa atau tidak. Kemudian pasiennya juga minum obat apa, karena beberapa obat-obatan akan mempengaruhi hasil laboratorium. Nah, sebelum melakukan pengambilan darah, lakukan teknik aseptik. Jadi dibersihkan dahulu lokasi tempat pengambilan darah. Kemudian identifikasi permintaan dokter di belangko permintaan. Nah, jadi kalian lihat dokter di belangko permintaan itu minta pemeriksaan apa saja kalau misalnya laboratorium. Misalnya profil lipid sama hematologi. Kalau profil lipid tentu saja pakai tabung untuk pemeriksaan kimia klinik. Kalau hematologi harus memakai tabung EDTA. Ya, jadi identifikasi seperti itu.
Kemudian prosedur pengambilannya harus benar. Nanti akan kita belajar sama-sama ya. Nah, penampungannya itu juga harus ke wadah atau tabung yang sesuai seperti saya bilang tadi ya. Kalau hematologi di tabung EDTA, kalau kimia klinik di tabung yang tanpa koagulan. Dan jangan lupa pemberian label atau barcode pada tabung tersebut setelah pengambilan. Jadi kalau misalnya kalian di ruang yang ada 8 pasien dengan 8 permintaan pengambilan darah, itu hati-hati untuk risiko tertukar. Jadi setelah pengambilan, ambillah barcode atau label, tulislah nama di label di tabung tersebut supaya tidak tertukar. Kemudian yang harus diperhatikan juga transportasi spesimen ke laboratorium. Beberapa pemeriksaan laboratorium, misalnya pemeriksaan sum-sum tulang ya atau LCS, itu harus 1 jam sudah sampai di laboratorium, karena kalau tidak sampelnya akan rusak. Atau pemeriksaan analisa gas darah, itu dalam waktu 15 menit harus sudah sampai di laboratorium. Ya, jadi itu harus dipertimbangkan sebelum kalian melakukan tindakan flebotomi. Persiapan alat sebelum melakukan flebotomi ada baki atau alat pengambilan darah, ya, seperti ini. Kemudian ada sarung tangan, kemudian alkohol, biasanya alkohol swab ya 70%, kapas steril atau kapas bulat untuk penekanan, plester, tourniquet, ya ini ya, pembebat istilahnya, spet 3 mili, 5 mili atau 10 mili atau wing needle, ya untuk pasien yang anak kecil atau penanya yang kecil. Kemudian tabung vakum, ini tabung vakum ya berderet-deret, ini sesuai dengan peruntukannya ya beda-beda. Kemudian tempat pembuangan sampah, kemudian alat tulis dan label. Nah ini kalau melakukan kegiatan flebotomi ya yang terstandar, jadi ada raknya tersendiri di mana terdiri dari berbagai tabung sesuai dengan permintaannya, dan ini adalah tempat untuk pembuangan sampahnya. Nah ini adalah berbagai macam tabung dalam pemeriksaan laboratorium ya, banyak sekali. Jadi kalian adik-adik harus hafal nanti misalnya kalau pemeriksaan darah rutin pakainya tabung EDTA. Nah ini warna ungu ini yang kecil ya, biasanya untuk anak kecil. Misalnya untuk pemeriksaan kimia klinik, maka memakainya tabung yang polos plain warna merah seperti ini. Jadi harus hafal ya. Jadi untuk pemeriksaan analisa gas darah memakai tabung yang hijau mengandung heparin seperti ini. Ya. Jadi begitu kalian melihat form dari permintaan dokter, kalian harus sudah tahu tabung apa yang harus diambil. Karena kalau salah tabung nggak bisa diperiksa. Padahal kalau pengambilan darah pasiennya sulit, nah itu akan jadi kendala. Nah ini adalah spek yang kita sering gunakan sehari-hari untuk pengambilan flebotomi, jadi harus tahu ya yang disebut jarum itu apa saja, terdiri dari bevel, staff, ini batang jarum, kemudian untuk hubungannya ini ya. Kemudian ini speknya sendiri harus tahu ini disebut dengan siring. Ini ada pumpnya atau flamernya, kemudian ini ada barrelnya batangnya. Nah ini kalau kita sambung, kalau kita hubungkan semuanya disebut dengan siring system. Nah ada juga proses pengambilan flebotomi dengan menggunakan vacuum thinner. Ini namanya vacuum thinner ya. Vacuum thinner, ini jarum vacuum thinner, needle-nya, dan ini vacuum thinner holder. Jadi proses pengambilan darah menggunakan tabung vakum. Jadi tabung-tabung darah tadi itu sebenarnya vakum ya, dia bertekanan negatif. Jadi dalam mengambil flebotomi dengan tabung vakum, kalian perlu evacuate sample tube, kemudian sample needle ini ya, kemudian holdernya ini. Prinsip kerjanya adalah darah akan masuk secara otomatis akibat adanya tekanan negatif dalam tabung. Jadi tabung-tabung pengambilan darah tadi itu sebenarnya sudah bertekanan negatif. Begitu kalian tusuk darahnya ya, itu darah akan mengalir sendiri. Nah ini seperti ini. Jadi kalian letakkan dulu tourniquet lebih kurang 5-10 cm di atas tempat yang mau diambil. Kemudian kalian buka jarumnya ya. Nah jarumnya itu tadi masukkan ke dalam holdernya, itu diputar. Nah sudah putar masuk seperti ini.
Begitu sudah masuk seperti ini, kalian tusuk ke pembuluh darah yang akan tempat diambil. Nah, begitu darahnya sudah mengalir di sini, kalian hubungkan dengan tabung tadi, tabung tempat pengambilan darah. Begitu sudah selesai, darahnya sendiri akan langsung mengalir ya ke tabung yang tadi. Begitu selesai, kalian tutup, kalian tekan, kemudian jarumnya kalian langsung masukkan ke dalam kotak untuk jarum khusus ya. Jadi tanpa recapping, tidak boleh ditutup. Nah, ini wing needle yang seperti gambar tadi atau disebut dengan jarum sayap. Ini biasanya digunakan untuk bayi dan anak-anak. Fungsi vena dengan jarum sayap ini, nah seperti ini ya. Misalnya pada orang tua yang mungkin pembuluh darahnya sudah rapuh, bisa dipakai wing needle, kemudian langsung dihubungkan dengan holder. Holder ini nanti terhubung dengan tabungnya seperti ini. Atau bisa juga wing needle ini langsung tersambung dengan speednya seperti ini. Jadi otomatis darahnya akan mengalir ke speed. Atau yang seperti ini, wing needle ini tersambung dengan jarum, dengan holder. Nah, nanti holdernya ini akan tersambung dengan tabung vakum di sini. Darahnya akan terus mengalir. Sudah kebayang ya, kira-kira ya. Nah, ini adalah berbagai macam tabung untuk pengambilan darah. Dan harus diingat, kalau sudah mengambil darah di dalam tabung itu harus dibolak-balik supaya homogen. Karena di dalam tabung-tabung tersebut ada antikoagulannya. Ya, dibolak-balik itu minimal ini 8 kali. Ya, jadi ini ada tergantung warnanya sih. Yang paling sering misalnya adalah tabung hematologi rutin ya, warna ungu. Nah, ini 8 sampai 10 kali EDTA ini, darah rutin. Atau kimia klinik ini untuk serum warna merah itu minimal 5 kali dibolak-balik. Ya. Terus kalau sudah diambil darahnya, jangan ditumpuk seperti ini ya nanti di dalam bak kalian itu nanti. Jadi ada tempat tabung, dia akan berdiri. Karena kalau kalian memakai tabung yang ada gelnya seperti ini, dia akan memisah secara otomatis antara serum dengan darah, fungsinya gel. Tapi kalau kalian letakkan seperti ini, dia tidak akan terpisah dengan baik. Ya. Nah, ini satu lagi pemilihan pena untuk flebotomi. Tadi ada ya pertanyaannya. Jadi, syaratnya penanya harus cukup besar, mudah terlihat, dekat dengan permukaan kulit, elastis dan terfiksasi dengan baik. Yang paling bagus adalah pena mediana puditi di sini. Ya. Memang ada pena basilika sering yang diambil sama cephalika, tapi yang paling sering adalah pena mediana puditi karena dia terfiksasi dengan baik di fossa puditi kita. Alternatif lain, kalau misalnya fossa puditi tidak dapat, kalian bisa memakai di daerah manus di telapak tangan sini ya, tapi pembuluh darahnya tipis, kecil, jadi agak kesulitan. Makanya sering memakai wing needle tadi. Pilihan terakhir, kalau memang tidak bisa di lengan sama tangan ya, yaitu adalah di kaki. Tapi ya harus mencari pena yang cukup besar, biasanya di sini ya. Pena sampai pena tibialis anterior di sini. Biasanya yang kelihatan untuk pengambilan darahnya. Nah, itu pengambilan darah vena. Sekarang finger stick untuk pengambilan darah kapiler, ya. Biasanya untuk bayi-bayi ya, seperti ini. Jadi ada lancet, ada microtainer. Warnanya juga sama seperti dengan tabung-tabung untuk orang dewasa. Kalau misalnya yang EDTA untuk darah rutin, dia akan berwarna ungu. Kalau pemeriksaan untuk kimia, biasanya dia berwarna hijau. Tapi kalau pada bayi, terutama yang kuning sekali, itu tabungnya biasanya berwarna coklat gelap. Karena bilirubin mudah terurai oleh sinar, sehingga tabungnya harus berwarna gelap. Lokasi pengambilan darah kapiler, syaratnya harus perfusinya baik, jadi hangat, tidak pucat atau cyanosis.
tidak ada jaringan paru, tidak ada luka atau bekas tusukan, dan tidak ada tanda-tanda radang atau infeksi. Umumnya kalau pada bayi dan anak kecil itu ditumit. Kalau pada anak besar biasanya pada jari tangan. Nah ini ya, kalau pada anak bayi ya kurang dari 1 tahun, di sisi sebelah luar atau di sisi sebelah dalam dari tumit kaki. Jadi bukan di sini, kalau kurang dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun bisa di sini, jempol bisa di tumit sebelah dalam atau sebelah luar. Ya, yang bisa dilakukan adalah daerah yang safe, aman ya, bukan daerah yang danger. Kalau kapiler, kalau pada orang dewasa, nah ini misalnya jari ya, jari kita ada garis-garisnya seperti ini. Lokasi pengambilannya biasanya pada jari tangan ketiga atau keempat di antara garis hijau ini. Jadi letak lancetnya itu harus memotong garis-garis pada jari-jari kita ini supaya darahnya cukup banyak mengalir. Lakukan tusukan tegak lurus dengan lengkung sidik jari. Jadi kita memotong di sini ya. Paling tidak kedalamannya 2-3. Flebotomi kapiler dilakukan juga pada orang-orang yang pembuluh darahnya rapuh, kemudian memerlukan jumlah darah yang sedikit untuk pemeriksaan, kemudian pasien yang memerlukan pemeriksaan berulang, atau pasien dengan luka bakar, pasien yang sangat gemuk, atau terdapat terapi intravena pada kedua tangannya, atau pasien yang memiliki komplikasi serius akibat venipuncture. Jadi kalau diambil vena, mungkin dia stres atau apa, jadi akhirnya memakai flebotomi kapiler. Komplikasi flebotomi yaitu sinkop, pusing ya, pengambilan darah gagal, hematom, misalnya bengkak ya, karena mungkin saja jarum kalian melenceng dari pembuluh darah, peteki, atau bisa juga perdarahan yang banyak, kemudian komplikasi neurologik, terutama pada orang yang mengalami kecemasan, kerusakan pembuluh darah vena, hemokonsentrasi, hemolisis, atau mungkin kalau orang yang sangat ketakutan bisa mengalami muntah-muntah. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat praktikum ya. Nanti kalian akan melihat teman-teman kalian melakukan flebotomi di sini ya. Jadi jangan seperti ini ya. Ya, silakan. Siapa yang mau melakukan di depan? Flebotomi. Sepasang-sepasang boleh. Ya, Pak. Mari kita sama-sama ya teman-teman semua yang akan melakukan flebotomi ya. Coba, mana? Kalian duduk satu sini, satu sini, satu sini. Kalian ada depan. Satu di sini. Duduk apa tidak duduk? Ya boleh, mau duduk boleh, mau tidak boleh. Sebelum melakukan kegiatan flebotomi, kalian sikapnya. Kalian mengucapkan salam dulu sama pasien. Coba satu praktekkan. Siapa mau jadi pasien? Coba tangan. Ya, boleh. Ya, selamat pagi, teman-teman itu Pak. Saya suster apa yang bertugas hari ini akan melakukan pengambilan darah Bapak untuk keperluan laboratorium, gitu kan? Apakah Bapak benar bernama usia 34 tahun, alamannya karena tidak menutup kemungkinan ada pasien dengan ruangan yang sama, namanya sama.
Bapak Abin apa gitu ya, usia sekian, alamat ini benar katanya. Kalian bisa cocokkan dengan gelang identitas misalnya kalau ada gelang identitasnya. Setelah itu kalian jelaskan, saya akan mengambil darah pada pena Bapak, pada misalnya pergelangan, misalnya pada lengan Bapak, ya, untuk kebenaran laboratorium misalnya lebih kurang sebanyak 5 mili. Ya, Bapak sudah setuju? Oke, makanya kemudian kalian catat, Bapak puasa nggak? Misalnya kalau kalian lihat pemeriksaan kolesterol segala itu ternyata dia belum puasa, ya kalian tulislah di permintaan itu bahwa pasien tidak berpuasa, kemudian minum obat-obatan apa, ditulis di situ. Nah, kemudian kalian setelah memperkenalkan diri, kemudian persiapan alat. Lihat alat apa saja yang butuh. Coba sebutin. Ya pura-puranya ada baki ya. Sarung tangan, antiseptik, steril, plaster, tourniquet, tabung vakum, Tabung vakum yang mana? Tempat pembuangan sampahnya belum ada ya, Pak? Ada itu. Oh, ada di bawah ya? Ya. Oke. Kemudian ATK atau label, paling enggak spidol ya. Nah, kemudian setelah itu kita mulai melakukan prosedur. Nah, mana? Tangannya yang mau diambil mana? Nah, lakukan desinfeksi. Siapa yang mau ngambil? Dia. Ya, kamu lakukan. Pertama, melakukan desinfeksi tangan atau cuci tangan dulu. Jadi kalian cuci tangan dulu. Cuci tangan WHO tahu kan? Ya. Ini ya, ini pura-pura di air mengalir, misalnya di wastafel kalian cuci tangan. Ya, sudah melakukan cuci tangan, kemudian menggunakan APD. Sarung tangan. Pakailah sarung tangan. Kamu juga sama, siapa yang jadi itu? Sarung tangan. Yang mau ngambil aja. Nah, kemudian saran ya, foto kecilan. Di apa kecilan? Kesulitan aja. Keset. Pak. Nggak mudah dipakai. Jarinya 4. Jadinya 5 dong. Enggak usah di sini. Sudah? Ayo, dipakai. Bisa. Keset doang. Enggak, makasih. Nggak usah gugup. Serius. Kayak sarung tangan aja terus cukup lama ya. Iya, kesulitan. Oke. Sudah. Kemudian posisikan pasien dengan nyaman. Posisinya duduk atau berbaring, memastikan lengan diposisikan dengan benar. Jadi mana yang mau diambil? Kamu mana? Yang mau yang diambil. Nah, jadi ini harus dalam posisi nyaman. Kalau bisa terpisah. Nah, ya, harus posisi tangannya baik, jangan ya ini juga. Nah, takutnya nanti kalau ini begini begitu didorong dia Mungkin ada yang bisa pakai zoom HP-nya ya, kan bukan kamera kan, kalau yang kayak ini kan bisa show ke teman-temannya. Oh iya. HP coba, HP kamu aja. Selesai. ya, dia harus dibuka karena dia nanti Sini sampai aku nah ini kalian harus memilih pena mana yang mau diambil. Tadi kan penanya harus terfiksasi, harus dilihat ya kiri kanan mana yang lebih
Ini sistem itu lumayan dalam ya. Ada. Nah, kalian lihat ya, pemilih lokasi di sini. Nah, ini. Ya, jadi posisi pena mediana begitu itu di sini juga. Ya. Ya. Nah, begitu sudah sudah memilih lokasi pena, kalian minta pasien untuk mengepalkan tangan. Ini posisi dia nggak enak ya, posisi Di mana? kamu duduk di sini deh, nanti kalau jadi mengepalkan tangan, kemudian Itu. Ini nggak usah ada suaranya. Udah. Enggak di sih cara lagi. kamu identifikasi kan di sini. Di sini ya, pena mediana begitu itu biasanya di satu biji. Kemudian kalau Iya. 18. begitu sudah tahu, sudah mencari lokasi penanya yang bagus untuk nah, begitu sudah tahu lokasi pena yang mau akan diambil, maka kalian meminta pasien untuk mengepalkan tangan. Sudah ya, mengepalkan tangan, kemudian melakukan tindakan memasang tourniquet lebih kurang 5-10 cm di atas lokasi. Iya, jangan sampai lupa. Jangan sampai lubang. Nah, nih. Sinyal kok kenceng nggak? Aku ini Lepasnya gini. Ya. Terus pakai. Sudah. Jadi kalau sudah dipasang tangan, ya, kemudian pasang tourniquet, kencengin gitu, kemudian kamu kan, dan sebagai pemeriksa ya, nah, ini, yuk, masa saya ngambilnya dari sini, dari bawah kerah ini, nah, udara desinfektannya harus memutar ya ke arah luar, oke? Oke, sudah. Kami menunggu kering, kalian siapkan spare. Spare, ya. Dikencengin dulu, spare-nya diputar dulu. Ini tempat antara jarum zona. Sudah. Hah? Itu diambil juga kok. Nah, saya dibuka. Tuh, belum dikencengin nggak tadi. Nah, tarik, pelan-pelan tertusuk. Cabut aja loh, jangan diputar. Tuh, kencengin dulu, kencengin dulu. Berapa sini? Nah, di ini itu deh. Itu dorong.
Nah, bevelnya tadi harus menghadap ke atas. Bevel tahu kan tadi sudah diajarin ya, bevel. Kan jarumnya itu bukannya lurus kayak gitu, ada kayak gini kan. Nah, bevelnya itu menghadap ke atas, terus ditusuk dengan kemiringan lebih kurang 45 derajat. Posisi 300. Tisu berat. Ini pakai kontor. Nah, tusuk di sini. Sudah desinfektan tadi. Nah, sudah teridentifikasi. Kalian tusuk. Tusuk di mana? Harus ada fenomena mobilnya di mana tadi? Kan sudah identifikasi. Nah, cara megangnya gini ya, nih. Karena ini sebagai ganjalan gini, nih, ya. Nah, terus ditusuk ke sini. Itu, ya, ditusuk. Tusuknya nggak usah terlalu dalam karena vena dengan kulit itu tipis. Paling cuma 2-3 mm. Ya, 2-3 mm. Di sini vena-vena begitu. Tusuk beneran. Asal dia. Kalau masuk, biasanya darahnya akan ada perspek menggeser. Nah, kalau sudah masuk kayak gini, kalian ambil plastik kapas, ini ya, terus dicabut, ditekan. Terus ini darahnya, kalian masukkan ke tabung vakum. Nah, karena ini vakum, dia akan otomatis masuk sendiri ke sini. Ya, begitu sudah selesai, ini nggak usah recapping, kalian masukkan langsung ke kotak sampah yang tajam, benda tajam, ada nggak? Nah, ini ya, langsung masukkan ke kotak sampah, nggak usah ditutup, tapi ini karena nggak ada, jadi dipaksa ditutup. Nah, kalian langsung namakan ini suruh lepas dong. Nah, kalau sudah nggak berdarah lagi, itu dibebat, terus dikasih dengan plester. Mana plester? Nah, plester. Terus kapas alkohol. Ini di plester. Kena celanamu. Itu di plester aja. Ini kelas ya. Untuk yang itu. Minta 2 ya. Ketusuk malah enggak. Oh, ini mana darahnya banyak ini malah udah nusuk sendiri. Ya, jadi gitu ya. Jadi ya pura-puranya di plester ya. Ini. Nah, ini untuk yang darahnya banyak itu pasien. Enggak apa-apa udah. Nih, udah ya, itu ya, sudah terplester. Ini kemudian kalian berdirikan di rak seperti ini, kemudian di label, kirim ke laboratorium. Oke? Terus kalian bilang ke pasiennya, Pak, proses pengambilan darah sudah selesai, terima kasih. Terus ini beresin, bersihin ya. Oke? Nah, pokoknya sekarang coba kita ya, Terserah kok kalian lakukan sendiri. sudah dicontohin satu ya. Soal itu gimana? Yang pertama harus bisa identifikasi penanya itu. Oh, Kalau penanya tahu bisa, mudah. Kalau nggak tahu yang mana yang mau ditusuk, Itu yang pakai lagi sudah. kekecilan ini ya saya
Iya. Oke, sekarang gantian. Kamu yang melakukan video sudah saya kasih contoh kan tadi. Dipakai yang sendiri juga. Ya, boleh. Mana dua apapun maaf guys. Jadi nggak usah dibuka dulu, kan perkenalkan nama dulu, santai aja. Nama saya suster apa, perawat apa, gitu kan? Baik, perkenalkan saya Nadia. Identifikasi. Kamu ya mengucapkan salam dulu, selamat siang Bu, yang sopan. Selamat siang Bu. Perkenalkan saya Nadia. Hari ini saya akan melakukan Pengambilan darah pena untuk pemeriksaan laboratorium. Apakah benar Ibu bernama Desi Ratnahayu dari jalan apa gitu? Nanya sedikit. Namanya siapa? Ya, namanya siapa bisa. Nanti kalau dia jawab benar, padahal ternyata dia salah dengar. Itu dia tidak dengar. Oh, ditanya namanya. Namanya siapa? Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu. Perkenalkan saya Alia Putri. Benar Alia. Pada hari ini saya akan melakukan pengambilan darah untuk keperluan laboratorium. Kalau boleh tahu, Ibu siapa namanya? Nama saya Ibu Desi. Usia saya 30 tahun. Dicocokkan dengan form, ternyata benar. Nah, apakah Ibu mau diambil darahnya? Ditanyain dok, apakah Ibu mau diambil darahnya? Iya, paling enggak. Kalau katanya iya. Diambil darahnya untuk keperluan laboratorium. Kemudian Tanya lagi, Ibu puasa atau tidak? Minum obat-obatan apa tidak? Minum obat-obatan tidak. Ya sudah, nanti tuliskan. Nah, terus kemudian kalian mempersiapkan alat mulai. Setelah memperkenalkan diri dan persiapan pasien, kalian melakukan persiapan untuk pengambilan darah. Persiapannya apa saja? Nah, kalian ngecek. Saya mempersiapkan alat untuk pemeriksaan flebotomi, kayak gitu kan? Marian. Saya melakukan persiapan alat dulu. Persiapan alat dulu. Apa saja alat-alatnya ini? Baik, saya akan mempersiapkan alat-alatnya. Yang pertama itu ada baki pengambilan darah. Yang kedua itu ada sarung tangan. Dan yang ketiga itu antiseptik. Yang keempat itu ada kapas steril atau kapas bulat. Yang kelima itu plaster. Dan yang keenam itu tourniquet. Ketujuh itu spet. 8 tabung vakum. Yang kesembilan itu terus ya memang biarin aja gitu ya. Terus kalian sekarang pakai ini kan nggak kelihatan. Minyak ya. Terus Yang kesembilan itu tempat pembuangan sampah. Yang ke-10 itu ATK dan label. Kalau semuanya sudah siap, ini ya, kalian siapkan.
Udah siap? Kemudian melakukan prosedur. Jadi sebelum pakai handskun cuci tangan dulu. Sebelum memakai handskun itu tadi mestinya cuci tangan dulu. Jadi bukan tadi. Ya pura-puranya aja tadi belum pakai. 13 bisa tolong diarahin nggak dok waktu ke miringannya itu? Iya Bisa, nggak apa-apa. Yang penting prosedurnya bener dulu. Lah ini prosedurnya salah. Tahu-tahu sudah mempersiapkan spet, ya kan? Tahu-tahu mempersiapkan alkohol swab, padahal belum memperkenalkan pada pasiennya yang mana mau diambil, ya kan? Identifikasi venanya belum. Yang penting prosedurnya bener dulu. Kalau tidak gagal ya nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan prosedur. Iya, perkenalkan diri dulu ke pasien, kan? Identifikasi dulu, kemudian persiapan alat dan bahan, gitu. Udah selesai, oke, baru prosedurnya. Kalau untuk pengambilannya masuk atau enggak, itu enggak jadi masalah, gagal atau enggak. Ya? Yang penting prosedurnya sudah sesuai. Kalau misalnya gagal kan bisa, kalau di sini gagal tadi kan kemungkinannya bisa di sini pakai wing atau mungkin di kaki, kan? Itu. Yang penting kalian yang mau ngambil darah ini harus tenang dulu. Jangan gerabak-gerubuk. Kayak tadi kan hanya ketusuk. Itu termasuk kecelakaan. Kalau misalnya ketusuknya pasiennya yang sehat, enak. Kalau ketusuknya pasien yang HIV, hepatitis, kalian yang ketularan. Nanti dibuang. Ini nih kotak sampah sini nanti buang sini. Buang aja di situ. Nyari di partisipan. Ya. Jadi tenang dulu, lakukan dengan sesuai prosedur. Ya, kalau misalnya gagal ngambil bisa dicoba lagi. Yang penting prosedurnya benar dulu. Itu sebelum bintang. Sebelum itu yang ada huruf N. Yang ada huruf N. Nah itu di bawah ya. Ya kita jangan sedikit tiga. Bisa. Mariani, sinyalnya cek aja. Udah? Jadi dalam kegiatan plebotomi ya harus tenang dulu ya, kuncinya jangan gerabak-gerubuk jangan sampai salah tusuk ya. Jadi perkenalkan dulu diri ke pasien, kemudian identifikasi pasien juga, bener nggak darahnya yang mau diambil ini Bu Desi A bukan Bu Desi B, gitu ya, jangan sampai salah tusuk. Kemudian dicocokkan dengan form permintaan. Mungkin Bu Desi A dia periksa hematologi rutin, Bu Desi B dia hanya periksa kimia klinik. Kalau kalian salah tabung kirim ke laboratorium nggak bisa diperiksa. Kimia klinik ke tabung EDTA nggak bisa jalan pemeriksaannya, ya kan? Kalau sudah seperti itu susah, harus minta sampel ulang, pengambilan ulang lagi ke ruangan. Iya kalau pasiennya berkenan, kalau nggak berkenan diambil cocok terus sama suster ini, nah berutuk dia. Ya, jadi harus tenang dulu plebotomi ini, karena ini tindakan cukup invasif. Apalagi kalau pasien-pasiennya mungkin punya penyakit-penyakit, misalnya apalagi di daerah area sekarang ya, COVID, kayak gitu. Itu harus hati-hati sekali. APD juga kita harus perhatikan sesuai dengan lokasi. Kalau misalnya kayak teman kayak gini ya APD level 1 enggak apa-apa, tapi kalau masuk ruangan infeksius itu APD level 2 ya sebelum melakukan tindakan plebotomi. Oke? Ya, mulai dari awal. Yang Ibu yang saya Nurse Alia hari ini saya bertugas melakukan pengambilan darah. Melakukan pengambilan darah untuk
gunanya untuk Pemeriksaan pemeriksaan laboratorium. laboratorium. Boleh tahu nama ibu siapa? Boleh tahu, apakah boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Bu Desi, Usianya Bu? 30 tahun. Apakah ibu hari ini berpuasa? Ya, Kalau mengonsumsi obat-obat? tidak. Setelah teridentifikasi, dicocokkan dengan formnya sesuai dan identifikasinya sesuai, kalian melakukan persiapan alat dan bahan. Terus, Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pengambilan darah dengan alat dan bahannya. Yang pertama itu baki alat pengambilan darah, yang kedua itu sarung tangan. sambil mau cek kayak gitu, alatnya dideketin di sini. Ini sarung Iya. tangan. Yang ketiga itu antiseptik. Yang keempat itu kapar steril. Yang keenam itu tourniquet. Yang ketujuh itu sket. 8 tabung vakum. 9 itu tempat pembuangan sampah ada di sana. Dan 10 itu ATK dan label. Setelah alat bahan saya persiapkan, maka saya mulai melakukan prosedur pengambilan darah. Setelah alat dan bahan saya Potong. persiapkan, setelah itu saya akan melakukan prosedur Prosedur pengambilan pengambilan darah. Yang pertama itu melakukan desinfektasi tangan atau cuci tangan. Sambil ngomong tuh sambil melakukan cuci tangan ya, ininya sambil kerja. Nah, di air mengalir ya. Di air yang mengalir. Dan yang kedua itu menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, sarung tangan, masker, gaun, dan yang ketiga itu posisikan pasien dengan nyaman, baik duduk atau berbaring, dan memastikan lengan diposisikan dengan benar. Yang keempat, memilih lokasi venipuncture dan mengamati adakah jaringan parut, hematoma, 4 terapi, EIP terapi, fistula, kanula, vascular graft, dan lain-lain. Identifikasi mana yang mau diambil untuk vena mediana kubitis. Nah, ini vena mediana kubitis. Kalau ini masih Kak yang ini ya. Kalau ini Mediana kubitis biasanya. Terus yang kelima, meminta pasien untuk mengepalkan tangan, kemudian pilih vena yang akan diambil darah. Untuk flebotomi, cari vena yang paling mudah ditemukan di daerah antekubiti dengan cara melihat atau dengan cara palpasi. Pemilihan vena berdasarkan dibaca semua. Langsung aja meminta pasien mengepalkan tangan, kemudian memilih vena yang akan diambil. Sudah. Memilih. Kemudian selanjutnya memasang tourniquet. Ya. Dan yang keenam, memasang tourniquet 7,5 sampai 10 cm di atas fosa antekubiti. Nah, jadi ya kalau kalian nanti di ruangan kan itu tourniquet itu banyak jenis ya. Ada yang cuma deket aja, ada yang seperti itu. Dicoba dulu, jangan sampai malu depan pasien. Ini jangan terlalu Harus agak kencang supaya penanya menonjol. Agak kencang. Kalau sudah sudah. Selanjutnya sudah. Oke. Yang ketujuh, lakukan desinfeksi dengan kasa alkohol. atau alkohol swab. Lakukan dengan gerakan memutar. Ya. Mutarnya itu dari dalam keluar. Bukannya bermaksud, hanya kami bermaksud. Yang Itu lain-lain. Terus yang kedelapan, setelah alkoholnya mengering, tusukkan jarum ke dalam vena dengan posisi kurang 300 dengan level jarum menghadap ke atas. kurang dari 300 usaha ketiknya.
30 derajat maksudnya. Dalam posisi 30 derajat. Jadi setelah melakukan tindakan desinfeksi kan itu masih basah. Kalian persiapkan spatnya. Ini Dan itu sirkulernya itu dilihat ke arah kiri apa kanan. Jangan gemeter. Harus tenang, makanya saya bilang kuncinya harus tenang ya. Jangan gerabak-gerubuk. Sudah terkencang? Nah, itu dibuka. pasiennya jadi khawatir. Apa? Mau suster ini sudah lalu buka. Aman. Udah buka. Awas sama seorang. Tarik dulu. Sedikit Didorong lagi. Tarik sampai habis. Terus dorong lagi. Udah. Sekali aja. Terus. Nah. Hadapkan bevelnya ke arah atas dengan kemiringan 30 derajat. Tadi kan? Enggak. Menghadap atas bevelnya. Lubangnya ngadep atas. Yang mau ambil nggak yang Mau mana? diambil yang mana? Ya, sudah. Yang mau ambil yang mana? Yang mau kamu ambil yang mana? Yang mau kamu ambil itu. Oke. Memang nggak kelihatan Sudah dia kecil. sudah diinfeksi loh, itu jangan dipegang-pegang lagi. Yang mana deh? Kamu lihat dulu. Iya, Yang mana yang mau kamu ambil? Cara Ya. memilih pena? Yang mau diambil yang mana? Syaratnya? Itu di mana? Dekat Ya, dipegang dulu deh kalau misalnya. Yang terlihat jelas. Nah, saya yang ada pertanyaan dok, misalnya mediana kubikti kan nggak terlihat nih, taruhlah di sini kan nggak terlihat, lebih terlihat yang ini, lebih baik yang ini apa yang ini jadinya dok? Saya sih ngambil yang terlihat saja. Nah, kalau dokter Endang lebih ini yang Cuman terlihat. kalau di samping sini agak lebih sakit ya daripada Ya, sama ini mudah bergerak ya. Ini mudah bergerak, kamu jempolnya harus fiksasi kayak gini deh. Kalau nggak fiksasi dia gerak. Nah, kalau mau mengambil yang ini ya, karena mediana kubikti ini lebih terfiksasi. Kalau itu karena basilika itu kan menjaga perifer dia lebih labil karena dia tidak terfiksasi tadi. Karena dia Kemungkinan gagalnya besar. kalau kamu masih Ya udah terus. Itu ngusapnya jangan harus beraluran gitu. Nah, jangan kayak apa ya. Nah, gitu. Oke? Jangan diangkat-angkat karena begitu ngangkat masuk rongga udara lagi. Nah, iya diusap benar. Oke, udah. Terus sudah mulailah tusuk. Tusuk. sudah benar. Iya lah. Kalau dari tusuk gimana? Ya posisi jarumnya harus bener dulu. Jangan tahu-tahu kan takut. Harus ditutup kan? 30 derajat ya. Nah. Jangan ketawa, jangan goyang. Geser nih. masuk ya. Masuk. Masuk dikit. Ya dikit. Masuk lagi. Nah, itu baru kulit kan? Baru kulit itu. Di dalam lagi dong. Nah, agak dalam lagi. Udah? Coba tarik. Langsung nggak? Pembulan darahnya. Tarik keluar ini ya. Ya. Dalam. Udah kalau nah itu pura-puranya gitu kan, begitu sudah masuk darah ditekan pakai apa sampel bulat tadi. Nah gitu ya. Tuh terus ke tabung. Udah ya.
Sebenarnya ini langsung buang ke kotak sampah ya. Nggak ada recapping. Karena recapping bisa tertusuk. Udah? Nah itu, ini dibuka. Terus pakai plester kalau sudah itu. Oke? Sudah kebayang? Nanti kalau nggak nyampe. Keluar dari situ ya. Oke. Ya, gitu ya. Tutup aja pakai plester. Ini, nah setelah melakukan pengambilan darah, ditutup dengan plester. Nah, iya kalau nggak plester kayak gitu, bukan hanya semua pasien kita mengambil. Oh, gimana ya? Nah, begitu sudah melakukan pengambilan darah, apalagi yang mau dilakukan? Ucapkan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih ke pasien. Selanjutnya, Terima kasih Bu. ininya dibuang. Ya. Nah, semuanya bekas itu dibuang. Ini tabung bekas darah adik tadi semua dibuang. Ya, jadi begitu darah sudah masuk di sini harus dibolak-balik 8 kali ya kalau gitu, supaya nanti koagulannya dicampur dengan benih baik. Bisa. Ya. Ini tabung ini juga ada batas minimal ya. Bukan ada batas-batasnya. Oh, ya, ini kan ada tabungnya. Nah, ini 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili. Nah, di tabungnya DTA ini paling enggak dia termili 3 mili ada tulisan ya. Berarti kalian harus mengisi sampai sini darah. Banyak itu. Banyak lah. Ini masih dikit 3 mili, jadi 10 mili. Nah, jadi bolak-balik 8 kali, terus baru ditulis namanya. Ya, di label langsung di label ya. Bukan, bolak-baliknya pelan-pelan gini, kalau dikocok-kocok gini, berbusa nanti deh. Ya, oke. Sudah bisa? Sudah bisa ya? Oke. Kalau sudah selesai, masuk ke break room masing-masing. Kami juga. Ya. Iya. Kalian sudah dibagikan break roomnya? Iya. Nah, apa kalian sudah tahu kan kira-kira seperti itu ya? Iya. Ini saya tahu. Ini aku. Kapiler yang belum ya. Kapiler dulu deh. Kapiler ya. 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili. Makin dalam ya makin banyak. Ya. Nah, misalnya aja 3 mili, kalian setel di 3 mili. Ya, itu kan juga. Jadi dia bisa buka. Lama ya ada. Yang sini. Ini kan ada sudah didesinfektan. Enggak, kita meletakkannya di sini karena tidak sini ya. Sudah didesinfektan belum? Oke.
Iya, perkenalan dulu. Ini biar cepat aja sih maksudnya karena waktunya sudah itu. Ini langsung ke prosedurnya ya, tapi sebelumnya ya tetap sama. Saya mau ambil pemeriksaan apa? Cepat nih. Tapi saya di sini. Ya, oke. Sekali sampai cukup. Ditempelin dulu, baru diterus ditempelin. Nah, itu udah keluar. Nah, yang pertama caranya ya dibuang dulu kalau untuk glukosa stick, oke? Nah, yang kedua baru ditetesi ke sticknya itu nanti, ya. Kalau udah selesai baru terus ini dibuang ke situ. Karena sekali pakai ini ya. Oke. Ini putar dari sini. Nah, cabut keluar ke kotak sampah. Hati-hati ya. Oke, hati-hati ya. Ya. Tentang tindakan phlebotomi, ya, videonya berdurasi lebih kurang 5 sampai 10 menit. Lakukanlah phlebotomi dengan teknik benar, karena ini sekalian untuk pengambilan nilai praktikum. Ya. Videonya tersebut dikirimkan ke dosen pembimbing masing-masing kalian diberi nanti. Ya, ini bisa ke email atau WA, silakan tanya dosen pembimbingnya. Ya, jadi lakukan tindakan phlebotomi. Tindakan phlebotominya ini bukan pada orang, tapi pada yang seperti mungkin pada busa gitu ya. Tapi lakukanlah dengan baik dan benar. Ya. Jadi kalian pelajari dulu, kemudian kalian pelajari dengan baik apa saja, siapkan alatnya, kemudian dibikin video. Videonya itu dikirim ke email atau WA, silakan tanya ya sesuai dengan pembimbing masing-masing. Durasi videonya 5 sampai 10 menit. Jangan lupa di videonya itu kalian menulis nama, NIK dan angkatan berapa. Oke, ya. Sudah mengerti? Nah, videonya dilakukan dengan baik sesuai dengan yang kalian lihat tadi ya, sudah diperagakan oleh selesai paling tidak sampai waktu besok sore ya. Besok sore sudah terkirim ke email atau WA ke dosen pembimbing. Nanti kita yang bawa pembimbingnya dengan ibu ya. Kalau sudah paham semua, silakan masuk ke kurikulum masing-masing. Ini Pak. Silakan masuk ke kurikulumnya masing-masing.